Gara-gara kemarin habis ngemenin anak-anak jagoan pada tawuran depan rumah. Pas ditanyain motif dan lain-lain, sampai ternyata mereka rata-rata masih SMP. Aduh ampun dah, dek jago. Saat dibina oleh kepolisian, ya kan akhirnya kepolisian pada datang tuh. Terus dibina, ya sebelum diamanin mereka ditanya-tanya dulu, diinterogasi dulu. Soalnya harusnya banyakin kegiatan positif, salah satunya belajar karena sebentar lagi mau masuk masa kenaikan kelas atau tahun ajaran baru. Saya tiba-tiba bertanya-tanya lah, ya juga ya. Kenapa tahun ajaran baru justru dimulai di bulan Juli atau pertengahan tahun, bukan malah di bulan Januari atau awal tahun? Hai mates, Blacky di sini. Welcome to the Black Room. Soal pertanyaan besar tadi, sebenarnya kita pernah atau sering melihat fenomena awal tahun ajaran baru di bulan Juli ini ya. Nah, di episode ini saya coba rangkum semua materinya tentang ini, baik secara narasi dan visualnya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung digaskan aja. Ternyata sebelum tahun 1979, tahun ajaran baru di pendidikan kita di Indonesia ini, itu dimulai pada bulan Januari loh, mates. Nah, anak-anak zaman dulu masuk sekolah itu pada awal Januari, nggak lama setelah tahun baru atau libur tahun baru. Jadi pas besoknya mereka di sekolah itu mungkin ya cerita-cerita kemarin tahun baru magang apa atau pacaran di mana gitu. Terus tahun ajaran pada saat itu baru selesai pada Desember di tahun yang sama. Jadi prosesnya itu 1 tahun, masa belajar itu 1 tahun, mungkin 1 semester itu 1 tahun kali dihitungnya kali. Saya nggak tahu tuh jelasnya gimana pembagian. Tapi ketika udah di Desember mereka libur, terus ke kenaikan kelas, nah dan dimulai juga awal pembelajaran tahun baru ya di awal tahun itu. Nah, kira-kira seperti ini nih penampakan pelajar-pelajar di era itu ya, di era sebelum di tahun 1979. Nah, ini yang nggak tahu nih yang tahun berapa nih ya. Celananya jangkis, seksi banget. Oh my god. Siapa tahu ini ternyata salah satunya adalah ayah atau kakek-kakek teman-teman semua kan. Tapi ya, soal jangkis ini nggak boleh didiskriminasi ya, karena tetap ini bisa dibilang jadi era modisnya pada zaman saat itu. Modis ya, anggap aja modis lah, modisnya seragam sekolah. Oke, lanjut ke penjelasan. Namun semuanya berubah saat adanya perombakan sistem pendidikan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu, yaitu Bapak Daud Yusuf. Ya, Nits. Sejak Pak Daud diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di periode 1978 sampai 1983, ada banyak banget kebijakan yang berubah. Salah satunya kebijakan awal tahun ajaran baru. Melalui Undang-Undang Nomor 02/U/1978, Pak Daud pada saat itu mengatur kalau tahun ajaran baru yang seharusnya dimulai pada Januari harus diundur ke bulan Juli. Wah, akibatnya tahun ajaran di tahun 1978 yang kala itu seharusnya sudah berakhir pada bulan Desember 1978, jadi sempat diundur tuh sampai bulan Juni 1979. Nah, jadi berarti tahun ajaran 1978 sampai 1979 pun menjadi tahun ajaran yang terpanjang sepanjang sejarah di Indonesia ini, yakni sampai 1,5 tahun. Wah, lama juga ya 1,5 tahun. Gak tahu tuh pusing atau enggak tuh. Mungkin pada saat itu peraturan ini juga termasuk menghebohkan kali ya, karena dampaknya ke pelajar pun harus merasakan yang namanya durasi pendidikan itu sampai harus menambah lagi 1,5 tahun itu tadi. Kembali lagi ke pembahasan utama, apa ya kira-kira alasan Pak Daud ini sampai membuat awal tahun ajaran baru jadi berubah? Dilansir dari berbagai sumber, ternyata nih memang ada beberapa alasan masuk akal yang mendasari perubahan kebijakan ini, mates.
Alasan-alasan itu diantaranya adalah satu, biar nggak menyulitkan rencana anggaran pendidikan. Wih, ini soal uang nih. Jadi gini, tahun ajaran baru yang dimulai pada bulan Januari dinilai terlalu dekat dengan jadwal tutup buku anggaran yang dilakukan pada akhir tahun. Dipilihlah bulan Juli, yang mana merupakan tengah tahun sehingga anggaran biaya pendidikan tetap bisa dilakukan tanpa banyak masalah. Wah, jadi dari pertimbangan masalah penyusunan anggaran tadi itu tetap juga mengalokasikan anggaran untuk pendidikan disusun dengan baik. Yang kedua, menyesuaikan tahun ajaran luar negeri. Wih, apa korelasinya nih? Apa nggak takut dibilang kebarat-baratan atau gimana? Ternyata Pak Daud ini mengamati proses pendidikan yang ada di luar negeri. Nah, tahun ajaran baru dimulai pada tengah tahun, bukan di awal tahun. Setelah anak-anak sekolah di sana berlibur di musim panas. Nah, Pak Daud pun kala itu mencoba menyesuaikan tahun ajaran Indonesia untuk bisa sama dengan di luar negeri. Alasannya sungguh mulia loh, Mitch. Jadi Pak Daud ini ingin anak-anak Indonesia melanjutkan pendidikan di luar negeri bisa dimudahkan karena jadwal tahun ajarannya sama. Tapi iya sih bagus. Jadi kalau ternyata ada calon mahasiswa yang mau melanjutkan studinya di luar negeri, itu dimudahkan dengan peraturan ini karena masanya itu sama, masa pendidikannya itu sama. Nah, yang ketiga adalah Desember musim hujan. Tunggu, apa hubungannya dengan musim hujan? Nah, pertimbangannya Pak Daud ini untuk mengganti awal tahun ajaran dari bulan Januari ke Juli juga berhubungan dengan musim hujan di Desember loh, Mitch. Jadi ketika awal tahun ajaran dimulai pada Januari, maka anak-anak akan liburan di bulan Desember yang bertepatan dengan musim hujan. Hal itu dinilai bisa merusak masa liburan anak-anak nih. Bagus juga ya, jadi emang kenapa giliran udah masa libur terus itu bertepatan dengan musim hujan yang notabene mungkin udah dianggendain kalau udah libur tuh wah mau jalan-jalan ke kebun binatang atau kemana gitu. Yang tema-temanya outdoor kan, terus ternyata musim hujan terus hari itu sering hujan kan nggak lucu, jadi nggak terlaksana. Jadi bagus sih alasannya, masuk akal dan efektif menurut saya. Nah, akhirnya anak-anak ini bisa menikmati waktu liburnya dengan lebih maksimal ketika tahun ajaran itu dipindahkan menjadi bulan Juni. Soalnya kan kalau liburan kenaikan kelas itu biasanya masa liburannya lebih lama. Walaupun memang di bulan Desember itu juga kan peralihan semester ya. Tapi kan liburnya hanya beberapa minggu gitu. Sedangkan liburan kenaikan kelas itu atau liburan di awal tahun ajaran baru itu lebih lama. Sekian pembahasan soal kenapa tahun ajaran baru itu dimulai justru di pertengahan tahun. Bagi teman-teman yang ternyata punya informasi materi yang di luar dari ini atau lebih dari ini, boleh ditambahkan di kolom komentar melengkapi bahan literasi bersama. Oke, mate, tetap sehat. Subscribe ya.